Aja kita panggil guru kita yang kita undang dari Bekasi. Alhamdulillah. Ini Pak Masta bajunya sama guru Tile, pengen dikata apa sih ini? Lah enggak, tapi sama itu. Nah, kalau depan nih Bapak Masta ya yang gemuk. Nah, alhamdulillah guru kita Ustadz Haji Nur Fadilah yang dulunya sebelum jadi penceramah atlet ya, antara tulang sama kulit. Jadi memang rada kuru. Langsung aja kepada guru kita Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile, saya persilakan. Saya kira Masta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama dan segenap para guru, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita yang hadir, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Rahim dari Pondok Cabe, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mansur dari Panggulan Pulo, guru Ustadz Haji Ahim dari Kampung Baru Citayam, Al-Mukarram Ustadz Haji Nurdiansyah dari Kampung Baru Citayam, Al-Mukarram Ustadz Haji Yan Utama dari Kampung Baru juga, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Salim, Ketua RW 05 Kampung Baru Citayam, dan para ketua RT wilayah Kampung Baru Citayam, khususnya ketua RT 05 dan RW 05 Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Bahrul pengasuh Majelis Taklim Safari Kenduri, Bapak Haji Rosim ketua RW 09 Kampung Baru Raga Jaya, Bapak Haji Isnan dari Polsek Tajur Halang, Bapak Haji Marudin ketua RT 05 Panggulan Pulo, banyak amat ini ya, dan para ustadzah pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu wilayah Kampung Baru Citayam, Kampung Baru Raga Jaya, dan Panggulan Pengasinan. Habis dah nih. Segenap para anggota Majelis Taklim Safari Kenduri, keluarga besar Ibu Sunarni dan almarhum Bapak Haji Sukimin, terkhusus batuk dulu Sohibul Bait, Sohibul Hajat Bapak Haji Budiono ST dan Ibu Haja Nining yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Bait, dalam rangka tasyakur walimatul khitan Ananda Azril Abil Fernando bin Bapak Haji Budiono ST. Semoga kumpul dan hadir kita batuk lagi malam ini, doa-doa kita semua terkhusus buat Ananda yang dikhitan, sehat afiat, panjang umur, dalam belajarnya Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat,
kelak jadi anak yang soleh, insya amin ya robbal. MC kita yang sudah sangat tercemar yaitu terkenal yaitu saudara Andi Wijaya garis doyong cablak wadidau. Kita doain sehat, panjang umur, sukses terus, dan mudah-mudahan umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Amin Blak. Amin. Dulu Bak, batuk mulu, minum dulu dah. Minum dulu, biar ada enakan. Ya, emang adanya air putih doang. Ini air bening Blak. Oh, bukan air putih. Air putih mah susu. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita memenuhi undangan Sahibul Bait dalam rangka nyunatin. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Ini nggak ceramah, ini mah kita kongko aja. Jadi khitan atau nyunatin itu menurut orang kampung saya, khitan itu nyunatin. Sama. Tetapi menurut ilmu fikih, khitan itu artinya al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu adalah memotong kulit yang menutupi helm. Kenapa bocah tawa? Jadi anak laki ada helmnya. Helmnya dikupas ujungnya biar supaya kelihatan klimis. Ngerti klimis? Mencilak. Ngerti mencilak? Nerelep. Ngerti nerelep? Misnar. Ada aja dia. Jadi memotong kulit yang menutupi helm. Kenapa ini disyariatkan? Syariat ini datang yang pertama, ada riwayat menjelaskan dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah di dalam surga, Allah perintahkan ke Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di dalam surga. Nikmatin apa yang ada di surga, makan silakan, minum sepuasnya. Apapun sumber kenikmatan yang ada di surga, kau nikmati hai Adam. Tapi pesan aku, kata Allah, satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau deketin pohon khuldi. Dekat aja nggak boleh, apalagi sampai kau nikmati itu buahnya. Pesan Allah jelas, larangan Allah jelas. Tapi yang namanya iblis nggak senang ngelihat Nabi Adam di surga. Bahkan Adam itu disinggung sama iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hei Adam, kau diciptakan dari tanah, aku diciptakan api. Muliaan mana api dengan tanah? Maka dari itu kau harus nyah dari surga. Ternyata iblis nggak senang adanya Nabi Adam. Bagaimana caranya supaya melanggar larangan yang dilarang Allah? Digodalah itu Nabi Adam oleh iblis untuk memakan buah khuldi. Maka kuat imannya Nabi Adam. Datanglah iblis ke ibu Hawa. Apa kata iblis? Hawa, rayu suami lu makan itu buah khuldi. Enak, khuldi artinya kekal. Kalau kau akan makan, kau akan kekal selamanya di surga. Tipu daya iblis luar biasa. Yang namanya ibu Hawa, kaum Hawa gampang terlena dengan godaan dan rayuan. Namanya juga Hawa. Maka ada istilah Hawa nafsu, enggak ada Adam nafsu. Ya Bu, ya Bu. Dirayulah oleh iblis, akhirnya kerayu,
Nabi Adam dirayu pula oleh Ibu Hawa. Ayo ayang beb, emam itu buah khuldi, buah khuldi. Tuapin ya tayang. Mesra bener. Emam tayang, emam. Akhirnya dia mau makan. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, kita laki-laki yang udah akil balik, lihat ada jendolannya di leher tuh. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe dia dada, buah khuldinya nyangkut. Alhamdulillah. Bersyukur ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Enggak kebayang deh tuh. Punya anak pengen mimi tayang, mimi ngangkat dengkul dulu kan ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada, sampai di dada tebelah dua. Alhamdulillah. Syukur lagi bu, tebelah dua. Coba kalau satu doang, di dada lah kayak tumor. Akhirnya Allah marah, Allah murka ke Nabi Adam dan Ibu Hawa. Diusirlah Nabi Adam dan Ibu Hawa, diturunkan ke bumi. Maka ketika dia bertaubat Nabi Adam, ada riwayat menjelaskan sujud selama 40 tahun. Beliau membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar Nabi Adam. Dan Nabi Adam bernazar kepada Allah. Apa nazarnya? Ya Allah ya Rabb, andaikan saja engkau terima taubatku, aku nazar kepadamu, aku akan potong salah satu anggota tubuhku. Tuh, bu. Akhirnya lama diterima taubat Nabi Adam. Nabi Adam lupa akan nazarnya kepada Allah. Ditegurlah Nabi Adam melalui malaikat. Apa kata malaikat? Adam, ngomong apa dulu? Janji apa dulu? Nazar apa dulu sama Allah ente? Orang kalau udah sering dapat kenikmatan sering lupa. Ya bu, kebanyakan begitu. Orang kalau udah di atas kadang lupa sama yang di bawah. Orang kalau udah di atas lupa sama yang di bawah. Orang kalau udah seneng lupa akan susahnya. Udah dikasih enak lupa. Ini ceramah kalau belum makan emang begini. Lupa akan nazarnya kepada Allah, maka ditegur oleh malaikat. Adam, dulu pernah ngomong apa? Kalau kau sudah taubatmu diterima oleh Allah, kau akan nazar potong salah satu anggota tubuhmu. Sekarang laksanakan nazar itu. Maka Nabi Adam mikirin, puyeng, bengong, motong apaan ini ya? Mau motong jempol, takut nggak punya jempol. Mau motong kuping, takut nggak punya kuping. Akhirnya malaikat bisikin, jangan repot-repot, udah Dam, tuh ujung trompet lu potong. Akhirnya riwayat sejarah menjelaskan perintah khitan pada Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Dan syariatnya ada yang menyatakan riwayat zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sedang melaksanakan ibadah, datang suara dari atas, ya Ibrahim, tohir nafsaka. Ibrahim, sucikan dirimu. Ya Ibrahim, sucikan dirimu, sampai 3 kali. Suara ini datang ke Nabi Ibrahim, laporan kepada Allah, ya Rabb, kenapa saya masih belum suci? Ternyata ujung trompet Nabi Ibrahim belum dipotong. Saat itu perintah datang ke Nabi Ibrahim untuk memotong ujung trompetnya. Saat itu belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya
cutter, gunting, apalagi pisau, belum ada. Yang ada cuman kampak doang. Maka Nabi Allah Ibrahim itu disunatin oleh malaikat bil qadum, dengan kampak yang bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Ibrahim disunatin, ditanggelin ame pakai kampak, ditibanin del putus. Saat itu umur Nabi Ibrahim ada riwayat menjelaskan 80 tahun baru dikhitan. 80 tahun. 80 tahun. Kalau model kayak kita 80 tahun bang, udah pada kakal, udah alot. Ya Allah, maka khitan diperintahkan langsung sejarahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bilang apa? Al khitanu sunnatun lirrijal wa mukrimatun lin nisa. Khitan itu adalah sunnah buat seorang laki-laki dan kemuliaan buat seorang perempuan. Ada yang nanya netizen, Ustadz, apakah emang itu khitan sunnah? Kalau sunnah boleh dipotong, boleh enggak dong? Betul, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Tapi terbentur dengan hukum yang lain. Hukum fikih apa? Ketika sudah dewasa, akil balik, belum dipotong ujung trompetnya, ketika dia wudhu, maka mengendaplah najis-najis. Ketika buang air kecil, mengendap najis-najis yang ada di ujung kulub, maka wajib dipotong. Maka laki-laki namanya khitan, kalau perempuan namanya khifat. Caranya beda. Nyunatin anak laki sama anak perempuan. Anak perempuan menyunatinnya nih nggak pakai empu, rame-rame begini bu. Enggak lah, dapat 40 hari. Anak cewek biasanya orang kampung saya tuh udah kerik tangan, ya kan diundang doang tetangga, cing nyampe ya besok mau nyunatin no tuh dukun beranak dah datang yang nyunatin di kampung saya. Zaman dulu tuh dukun beranak yang nyunatin. Dukun beranak bawa pisau lepit. Pisau lepit di bawah, ditaruh di ujung deket pisau lepit. Ya biar jelas. Nih jelasinnya bagaimana nih dulu. Kan dukma praji beranak, ada baca sunat, di bawah pisau lepit. Pisau lepit. Pisau lepitnya ditaruh di ujung. Di ujung, ditempelin di ujung deket pisau lepit. Biar jelas kan, biarkan kalau orang tuh biar jelas. Fikih nih misalnya dukun beranak nih sampai ya. Emang anak lu siapa namanya Marpuah. Emang mau disunatin sekarang? Ini Wak. Bocahnya mana? Nih ya sini gue bopong. Nih ya. Gelarin tikar taruh di pangkeng. Terus nih gue bawa pisau lepit. Coba lu pegangin. Buka tuh bocah. Otaknya buka, ambetnya. Ini kan pisau lepit. Pisau lepit diasah dulu nggak? Udah tajam. Ditaruh, ditempelin di ujung. Ya pisau lepit bener. Iya benar, ditaruh, ditempelin di ujung deket pisau lepit. Ya bener ya. Ya kan? Ya. Pisau lepit ditaruh di ujung dekat pisau lepit. Kalau kurang dekat berarti bukan pisau lepit. Belum deketin dulu. Pisau lepit, lu dengerin apa Mbak kalau gua ngomong nih pisau lepit. Pisau lepit ditaruh di ujung tuh kan bocah kan punya ya gitu segitiga apa sih namanya, petakan mencos, bagaimana sih ngomongnya? Ya pokoknya begitu. Iya dah tuh ya. Nah ditempelin tuh di ujung, tempelin di ujungnya. Iya di ujung, kan ada ujungnya tuh. Iya ada ujungnya, kayak model kacang. Ujungnya kayak model ujungnya. Iya ujung. Ditaruh. Nih pisau lepit ditempelin di ujung namanya apa? Namanya deket pisau lepit. Udah gini aja. Iya udah. Ya, udah pokoknya danta nih ya. Danta nih. Jelas. Pokoknya paham. Jadi pisau lepit ditaruh di ujung deket pisau lepit. Itu dukun beranak cuman dehem doang. Jadi sunat. Pot tawa aja. Tapi kan anak laki beda, luar biasa ibu. Masya Allah, anak laki diramehin, dibikinin hajatan, malam undangannya dangdut.
Besok ada dangdutan Blak. Bukan. Apa? Kalau campur sari. Oh campur sari, apa lagi? Campur sari. Kalau udah cuman- campur-campur kan Iya campur sari. mahal lah, ada sarinya lagi. Jadi pakainya semuanya bikin kegiatan yang luar biasa. Doa dipanjatkan, dikasih hadiah buat anak. Ini membuktikan bahwa Pak Budi beserta istri dan keluarga girang bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada sesama. Diramein bikin hajatan, Pok. Masya Allah, orang kampung saya sama begini modelnya. Malam angkat bikin undangan maulid, guru kiai suruh ceramah, malam undangannya dangdut. Antara dangdut sama kiai kan secara ekonomis mahalan dangdut. Dangdut belum main, kopi 3 ketel habis diembat sama dia Blak. Kalau misalnya dangdut belum main, nasi 3 bakul habis dilebok sama dia. Lah Ustadz nyampe dari tadi ya kan. Guru, mohon maaf nih. Apa, Lah guru mah, ada Baba Haji Muslim. Iya. Ada Baba Haji Ahim. Iya. Nyampe dikasih ini Baba Haji ya. Iya. Lah cablak tadi kagak ada gini ya. Lu kan ontak Blak, udah nyimpen air di perut lu. Udah lu mana minum ono aja. Apaan? No air aki. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bentuk Nabi. Masya Allah Bu. Kenapa sih anak kita dikorbanin melalui di khitan? Pertama ada yang bilang, Pak Ustadz, orang Islam gak sayang sama umat sama anaknya. Anak masih kecil, dipotong ujung trompetnya, kan berdarah itu ujung kulupnya, sakit ngeluarin darah, nangis kadang-kadang, gak sayang. Kenapa? Ini pemikiran-pemikiran yang ortodok. Ternyata Bang, kenapa anak kita di khitan dari masih kecil? Pertama, menurut ilmu kesehatan, karena kulit anak kita masih kecil, masih empuk. Yang kedua, menurut ilmu kesehatan, anak selesai di khitan, pertumbuhan badannya lebih bagus, bonsor lagi. Begitu, ini bentuk korbannya seorang anak buat agama. Dulu ada Mr. Belanda datang ke Kiai Muhammad Nasir bersama omongannya, Kiai, umat Islam gak sayang sama anak, kan sakit dipotong darah, keluar darah, sakit di khitan. Akhirnya apa? Kiai Muhammad Nasir nggak menjawab. Akhirnya, Mister, silakan disuguhilah pisang Bu. Pisang disuguhin, silakan Pak Mister Belanda makan itu pisang. Akhirnya pisang itu dibuka, dikupas, disetop sama Kiai Muhammad Nasir. Mister Belanda, kok dikupas pisangnya? Ya kalau nggak dikupas nggak enak dimakannya. Nah, sama jawabannya. Anak umat Islam kalau nggak dikupas ujungnya juga kurang enak. Dikupas dulu Po, biar berasa leg. Wah. Ini artinya ini satu pengorbanan anak kita buat agama. Tantangannya apa? Besar. Maka kewajiban orang tua hari ini, hakul walid liwaladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayuh sina ismahu, kasih nama yang cakep buat anak-anak kita. Ini kewajiban orang tua. Lahir brol ke alam dunia, dapat umur 7 hari, dikasih nama, diakekahin. Ini sunnah. Namain anak yang bagus adalah ajaran dan anjuran agama, dan bahkan kewajiban kedua orang tua. Ada yang ngomong, Ustadz, apalah artinya sebuah nama? Kalau begitu, udah anak lu jangan lu namain, ya kan? Ibu, nama adalah doa. Orang Betawi namanya Udin atau Zainuddin, ya kan, ada Udin. Pakai sisipin nama, Masya Allah. Pakai depannya nilai agama, ada kata nama Muhammad atau Ahmad, Muhammad Udin, kan cakep. Pak Ustadz, saya kan orang Batak. Ya udah, tambahin depannya Muhammad, Muhammad Ucok. Cakep. Pak Ustadz, anak saya kan saya orang Sunda. Ya udah, tambahin depannya Muhammad Cecep, Muhammad Ujang. Bagus, nilai agama yang diterapkan. Jangan kayak orang tua dulu ngasih nama sembarangan Po. Ada yang namanya Pengki, Pacul. Di kampung saya lucu Bang, ada nama orang di samping ke tetangga saya namanya Buang, yang satu Pungut. Jadi udah dibuang dipungut.
macem-macem orang dulu sesuai namanya nasi yang bagus-bagus buat anak kita. Namain Pak Ustadz dari anak-anak saya emang nggak mau ngasih nama-nama yang kayak sekarang. Saya mengikuti orang tua dulu dari nama-nama Nabi. Boleh lah, boleh, cakep. Nabi Muhammad, Ahmad, ya enggak, Nabi Idris, ya kan, dari nama-nama tuh, Yakub, Ayub, Sulaiman, ya kan, cakep tuh. Pak Ustadz kurang keren, nama dari Nabi, nama malaikat, boleh lah, boleh. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, kan bagus itu. Jangan Israel, cing, jangan dah. Dulu kejadian itu aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat, cucunya menengokin, dicolekong, Israel menyampai ini, tambah mati kelenger dia, jangan. Namain anak Israel kurang bagus, jangan keserem itu. Wah, ada anak-anak sekarang mah keren, ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang modern, namain anak sesuai lahir. Lahir Januari namain Januar, Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto. Ada yang model kamu saya begitu bang, lahir Desember Desi, November Nopi, musim rambutan Siti Rambutini. Yang parah mah lagi covid jadi kekurangan duit banyak, yang lagi prihatin banget namanya Siti Prihatini. Ya Allah, Masya Allah, namain anak sesuai dari ajaran agama kita. Insya Allah nama sisipin dengan nama-nama agama. Ini bentuk adalah kewajiban orang tua. Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Rasul bilang ayyu addibahu, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Khitan merupakan pendidikan. Setelah dikhitan Nando harus ajak kemana? Ke masjid, ke musola, ajarkan sholat, ajarkan ibadah, ajarkan ngaji. Kenapa? Karena sudah dikhitan, ajarkan mereka. Untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Kenapa ibu? Sekarang pendidikan kita Masya Allah, kita miris. Dulu mah orang tua ya elah orang tua dulu mendidik anak kan galak, tegas. Wow, jelas, orang tua nonton layar tancap aja susah bang. Bapak saya galak, apa kata bapak? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Galak. Nonton cuman TV, layarnya hitam putih, dicas pakai aki, tontonannya Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita udah nggak bisa begitu lagi. Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Siang malam emak bapak semuanya pada megang handphone, anak megang handphone, emak megang HP, bapak megang HP, anak megang HP, berantem gara-gara HP, ya kan, ya kan? Ya kan bu, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP, berantem gara-gara. Kenapa? Ini tantangan, makanya orang tua harus jadi filter. Saya titip sama ibu, kenapa? Ibu lebih dekat dengan anak, yang lebih sayang sama anak emak. Jujur aja bang, kita nih bapak-bapak kurang telaten, kurang sabar ngurusin anak. Emak yang lebih sabar. Karena dia yang ngelahirin, beranakin, ya kan po? Ya po? Tuh, anak tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak. Kita nih orang laki kagak ngebangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injak, bapak kurang telaten ngurusin anak. Ya bu, ibu lebih sayang sama anak. Ya Allah, lagi enak-enak makan, anak yang kecil nangis, ditinggal makannya tuh mak. Masya Allah, jeliat ya Allah anak gua, udah mana wangi banget tehnya. Masya Allah, dicebokin dulu sama emak. Masya Allah, sabar banget. Habis dicebokin, selesai nyebokin, lanjut makan. Enggak pakai cuci tangan lagi. Emak luar biasa. Anak sakit, emak ngomong, neng jangan neng yang sakit, biar emak yang sakit, ya bu. Makanya emak kemana-mana diintilin nama anak. Maka ada program kemarin ya enggak, seorang ayah nganter anak sekolah, ada program tuh, ya kan, ayah nganter anak ke sekolah. Makanya biar supaya apa, emak udah capek, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Banyakan begitu teh. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak.
Buatan lagi bapak itu. Ya komandan izin, nih lagi nyolek-nyolek aja. Ya, tapi jangan begitu dong. Lalu ngapa nyolek-nyolek gua? Ya bukan, tapi kan muka guru ke saya. Lalu kagak lah, gua ke sono ke kamera. Lu ngelap no kan? Ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Inilah perjuangan emak lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak, ya Bu. Ya Bu, maka saya titip pendidikan 80% dari ibu, pendidikan buat anak 20% dari bapak sedikit. Kenapa? Karena emak lebih dekat sama anak. Tantangan anak kita sekarang berat, godaannya ujian berat. Makanya orang tua dulu tegas, tong, bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Lihat orang tua dulu cara didik anak. Tong, bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin nih bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Depu orang tua tuh sekolah, biarin anak gua jangan sampai kayak gua tuh. Ini anak-anak kita semuanya Bang, Masya Allah. Kenapa? Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Anak kita harus lebih hebat dari kita. Maka dibentuk karakternya melalui khitan itu, berkorban buat agama. Tanamkan ilmu agama dulu. Pendidikan kita di sekolah itu cuma tambahan doang. Guru sebatas jam pelajaran ngajar anak kita. Tapi selesai pulang sekolah, tanggung jawab adalah ibu dan bapaknya. Jangan dikit-dikit nyalain guru. Udah gajinya kecil, ya kan, iyalah, habis anggaran buat guru diambil buat MBG, ya kan, emang jelas ada aturannya, lah saya membaca di internet, lah ada ya, begitu. Kenapa? Kita kepengen jadi orang tua, harus jadi guru buat anak-anak kita. Madrasatul ula, ibu dan bapak. Pertama ibu bapak dulu. Insya Allah kalau ibu bapaknya menanamkan ilmu agama, pendidikan kita berorientasi pada pemikiran otak doang Bu. Anak kita otaknya biar supaya pinter, pinter matematika, pinter fisika, pinter internet. Anak kita boleh silahkan, tapi agamanya harus diisi, imannya harus kuat, agamanya insya Allah harus kuat. Kalau agamanya dangkal, imannya dangkal, bahkan anak kita pinter doang. Kenapa? Otaknya doang diisi, akhirnya ujung-ujungnya kagak bener. Mendingan punya anak nggak bener tapi pinter, apa punya anak pinter tapi nggak bener. Puyeng kan mikirnya, Ibu. Kita pengen punya anak pinter asal bener. Pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama. Kita dulu belajar, Masya Allah Bang, jujur aja, di sekolah SD dulu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Zaman sekarang ada tuh, ya kan? Pancasila aja ada pendidikan moralnya, berarti diajarkan akhlak. Kalau akhlaknya bagus, imannya bagus anak kita, insya Allah gedenya jadi orang pinter asal bener. Insya Allah jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter doang kerjaannya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Bocah pinter. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adanya yang bontot dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gue nih. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya tanemin agama lebih dulu, imannya biar mantep. Lihat orang tua dulu, anaknya banyak, ibu bapak ditanemin agama jadi bener. Nggak pinter-pinter amat, ya kan, nggak punya lulusan S1, S2, S3, S getok, S teler, nggak ada tuh. Tapi agamanya dia mantep, imannya mantep, akidahnya kuat, insya Allah mentalnya kuat. Maka orang tua dulu karena kudu habisan biaya, anak sampai 13-15, anak yang terakhir rada bego. Kenapa? Karena habis biaya udah. Bego tapi bener, yang penting agamanya mantep. Dibeliin motor dia nggak mau, bego kata temennya. Dibeliin diajak ke mall dia nggak mau karena dikata bego. Bego lu diajak ke mall nggak mau tuh bocah, biarin gue sih nggak apa-apa bego, yang penting gue di rumah bisa jagain emak gue. Kalau udah perintah ke warung gue berangkat tuh si bego. Emaknya sakit perut diborein balsem depan belakang, emaknya sampai kepanasan. Ngomong emaknya panas neng, panas mak, diambilin payung sama bocah. Emang PA bego tapi bener ya Bu.
Daripada di luar negeri sekolahnya di Amerika nggak ada yang pada ngerti ilmu agama, baca Quran nggak bisa, yang bego yang tampil. Emak lagi sekarat baca Yasin Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yang S1 S2 keluar negeri sekolahnya, suruh ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa, pakai terjemah baca Yasin ya a si in, a nya banyak, i nya banyak, pakai laten ya a si in ya a sin. Akhirnya emaknya kagak jadi mati, matanya mendelik, tambahin air, dia kira sayur kali, ya asin aja. Yuk, iya, kalau agamanya mantep insya Allah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Iya, jangan kecil hati, jangan pesimis adik-adikku. Selama anak-anak kita mau berjuang mencari ilmu, menuntut ilmu, orang tua harus siap. Kenapa? Karena mereka investasi kita. Anak-anak kita adalah cikal bakal. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita jadi investasi buat kita nanti di akhirat. Itulah yang akan ngirimin doa buat kita semua nanti sebagai orang tua. Alhamdulillah. Ayo tanamin ilmu agama yang mantep, biar anak-anak kita ibadahnya mantep, godaannya banyak ibu, tantangan apalagi sekarang, Masya Allah, jauh beda zaman dulu sama zaman sekarang. Orang tua dulu aja juga, emak kita tuh kalau diomelin sama bapak kita dulu, saya ingat tuh masih kecil, asal bapak ngomelin emak, diem lo, gua tabok lo. Udah apa bang? Udah bang, jangan marah-marah apa bang, maafin bang, maafin saya bang. Tuh bini zaman dulu. Kalau bini sekarang beda, gue tabok lu, matiin aja bang, matiin aja, matiin, tanggung lu tabok. Gue tahu kalau gue mati, bunuh aja, bunuh. Kalau gue mati lu kawin lagi, matiin aja. Tuh beda. Dulu kita diomelin sama orang tua bang, masih kecil, takut dipelototin sama bapak emak, takut nunduk tuh, nggak berani natap mukanya. Diomelin lu berbat, lu nggak sekolah, lu ngaji malas banget, lu nunduk aja, diem. Coba anak sekarang diomelin bapaknya, diomelin emaknya, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bak, tuh bocah sekarang begitu. Kenapa? Karena adab akhlak agamanya dangkal, imannya kosong. Masukin ke madrasah, majelis taklim, pesantren. Jangan kecilin pesantren, jangan. Ustaz, anak saya masuk pesantren, masuk madrasah, ntar keluar jadi apa? Jadi orang teh, nggak mungkin jadi kebo. Justru di pesantren anak kita dididik dengan apa? Dengan mateng jiwanya, mentalnya, batinnya. Diajarkan anak kita mandiri, diajar anak kita dewasa. Disitulah ditempa anak-anak kita. Maka sekarang dibikin lagi, dibentuk karakter supaya kuat mentalnya. Dengan apa? Wamil. Dulu wamil, wajib militer ya kan? Sekarang retreat ya kan ya Pak ya? Iya tuh, dilatih semuanya. Kenapa? Karena biar supaya kuat mentalnya, digojlok, bukan sekedar fisik tapi batinnya kuat, ditempa juga ntar masalah bertubi-tubi nggak bakal melintir. Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget bu. Orang biasa susah, ketemu susah nggak kaget. Saya nih santri biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, lah emang makanan gua. Dikasih daging ayam lah nambah. Iya bang, ya kan. Iya, santri biasa tidur di masjid lah pules, suruh tidur di hotel lah tambah pules lagi. Coba yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid 3 hari encok. Kenapa? Beda mentalnya. Maka anak kita supaya mentalnya kuat, akidahnya kuat, ajaran ilmu agama, masukin ke madrasah, ke pesantren. Kadang-kadang nggak bangga masuk madrasah. Anak lo sekolah di mana? Ya ilah, daripada ke sekolah terus ya gue sekolah aja di Madurasa. Ngomong madrasah Madurasa nggak bangga. Kenapa? Karena agamanya harus kuat lebih dulu. Makanya almarhum wal magfurlah Bapak B.J. Habibie pernah berkata, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Otaknya boleh pinter tapi akidah harus kuat, harus mantep. Artinya apa? Iman sudah tertanam. Kalau agama udah mantep bu, lingkungan apapun gak bisa mempengaruhinya. Ikan kenal ikan bu, tahu kan ikan? Ikan di laut berendam 3 tahun nggak bakal ikut asin. Kenapa dia nggak asin? Karena ikannya hidup.
Coba kalau ikan mati, tergantung kondisinya. Digaremin asin, diasemin asem, bener Bu? Kenapa? Karena mati. Kalau orang imannya hidup, agamanya hidup, ditaruh di mana aja. Silakan lu bangun yang namanya tempat maksiat di depan rumah gua, tapi iman gua mantap, nggak bakal gua ikut masuk ke dalam, ya kan? Iman. Kenapa harus hidup? Ikan di laut berendam 3 hari nggak bakal ikut asin karena dia berendam di air asin, nggak ikut asin karena dia hidup. Insya Allah anak-anak kita juga imannya, akidahnya hidup lantaran diajarkan oleh ibunya, diajarkan bapaknya, diajarkan oleh guru-gurunya. Maka pendidikan penting. Tantangan ke depan berat. Ditantang anak kita dari apa? 3F. F yang pertama fashion, pakaiannya dijajah. Sudah terlihat sekarang ibu bapak pakaian anak kita, Masya Allah sudah yang perawan dah. Umur 20 tahun pakai kaos adenya yang 5 tahun. Udah ketat macet tuh, kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Ya Allah, kalau orang India bening-bening kajol rombongannya, lah bocah kampung udah hitam burik. Kan agak resep digaruk ngebul, udah kagak resep yang model begitu. Pakaiannya udah dijajah. Yang anak laki, bu lo rambut dimerahin pakai anting, ngomong udah gaul banget. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Allah, bu udah kagak resep. Bokapnya dipanggil bapaknya bokap, emaknya nyokap, emak bapaknya bonyok. Bokap nyokap ngomongnya udah kagak jelas, udah gaul, lo rantai panjang banget, celana sampai sempit banget ke bawah ibu, pakaiannya dijajah, antingnya cakep, mending cakep ya Allah, gantungan jemuran ditaruh. Makanya ini anak krisis akhlak, diajarkan anak-anak kita dijajah melalui F fashion pakaiannya. F yang kedua food, makanannya. Jujur aja bang, sekarang makanan bocah kita banyak kagak demen, kagak suka. Kata dia enak ini mak, enak ini pak, kita jajalin. Dulu makanan bu masih asli bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, air kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abuk, sagon. Dulu makanan asli nggak ada zat kimianya. Sekarang udah macem-macem, hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog, sushi, apa susu, wah kagak demen, wah po kita makan, deh. Makanya jujur orang tua dulu makanan terpelihara, nggak ada zat kimia, wajar, jarang kena penyakit. Anak sekarang kenapa banyak kan begitu, umur 25 tahun 30 aja udah kena gula, liver, jantung, ya kan, udah kena asam urat, deh udah melintir aja po. Akhirnya masih muda udah pada nangkrak aja, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang bale di atas bale. Ya elah dijemur pagi-pagi, masukin lagi 8:30, dijemur, didorong. Anak yang jemur lupa ngangkat, gua anaknya lagi main game aja. Gua bos 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum keangkat ini. Dia kagak tahu bapaknya udah ulet bu. Kenapa? Banyak makanan, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit nggak mau ngalah, tambah banyak. Kenapa? Zat kimia, faktor makanan dijajah anak-anak kita. F yang ketiga, fashion adalah selain fashion ada food, ada fun. F yang ketiga adalah hiburannya anak-anak kita. Yuk dijaga. Ibarat rokok, kita orang tua adalah harus ada filter buat anak-anak kita. Agar supaya apa? Tetap dalam pengawasan kita. Didiklah anakmu seperti anak raja. Kapan? Umur 1 tahun sampai 5 tahun. Didik dengan anak seperti anak raja, dimanja, nurutin, minta ini kasih, makan itu kasih. Tapi didiklah anakmu seperti mendidik tentara. Kapan? Ketika sudah umur usia 5 tahun, 7 tahun, dididik tuh sampai 10 tahun dididik. Hei nak, kagak sholat, pukul. Islam ngajarin, pukulnya bukan pukul sembarangan, pukulnya adalah pukul untuk mendidik. Jangan muka, jangan badan, jangan tangan, kaki, tabok. Dulu zaman dulu kita nggak ngaji, bagaimana ibu? Bapak kita galak, diambilin blukeng. Tahu blukeng? Apa namanya? Kalau di sini mah blukang. Blukang, iya, blukang. Di sono kampung saya blukeng namanya. Di sini blukang. Blukang, iya dah. Blukang sama kang sama keng, segitu-gitu juga. Iya maksudnya blukang itu bung kelapa. Iya sama pun kelapa. Di sono namanya blukeng. Iya, serah gua, mulut gua. Lu malukang, gua keng. Ya maksudnya kan. Apa susahnya tibang kang sama keng? Ya ada blukeng. Iya, blukang. Katanya blukeng. Tadi kata lu blukeng.
Jadi blukang itu Bu, ditabuk kita, ditabuk sampai balan patah kita nggak bisa ngaji. Kenapa? Dipukul, nggak sholat, dihajar sama bapak. Tuh tujuannya apa? Mendidik. Didik anak kita seperti mendidik tentara. Tapi kalau sudah umur dari SMA ke atas terus sampai kuliah, jadikanlah dia seperti apa? Seperti teman sendiri, teman curhat. Harus jadi orang tua, harus jadi sahabat, harus jadi sesama, saling menasehati. Insya Allah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, cara-cara Rasulullah, anak-anak kita akan menurut kepada kita. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen anak-anak kita harus lebih hebat dari kita dan menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Mudah-mudahan mudah-mudahan anak-anak Ananda Nando yang di khitan ini terus akan menjadi penerus buat orang tua, keluarga, selalu menjadi qurratu ayun buat saudara, keluarga dan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Melalui walimatul khitan ini, ayo ibu bapak kita yang hadir semua di sini cuma berharap bisa mendoakan Ananda Nando. Tapi semuanya kita serahkan. Selain doa dari kita, adalah tanggung jawab penuh adalah ibu dan bapaknya. Anak kita bisa menjadi waladuka warduka, anakmu seperti bunga-bunga bagimu, bisa menjadi seperti itu. Dan jangan sampai waladuka amadubuka, anakmu jangan sampai seperti musuhmu. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Budi beserta seluruh keluarga dalam hajatannya besok resepsi, semuanya yang diundang hadir, datang, lancar acaranya, yang kondangan banyak dan mudah-mudahan berkah, nggak ada halangan, nggak ada hujan, insya Allah sampai selesai membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, karena sudah dibatasin waktu juga belum makan ya, mudah-mudahan ya disiapin ya kalau ada, ya kalau enggak bagaimana ke caranya usahain. Ini aja dari saya, barangkali mohon maaf ibu. Doa ada guru kita yang mimpin doa, siapa? Langsung aja guru. Doa ya. Guru ada guru sih. Oh iya deh. Guru setempat. Iya. Guru isinya ibu bapak doain saya biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat. Mudah-mudahan ya, kalau gemuk bukan atile jadi toleh. Ya, kan kalau gemuk ini MBG, katanya tadi MBG. Iya. Mas Budi Gemoy. Oh iya, masakan bini gue gitu bang. Nah ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan dari saya. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya oleh guru kita Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Yang terhormat untuk Ustadz Sanwani untuk penutup doa. Pada saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita tadi tentunya menjadi ilmu buat kita dan menjadi doa buat anak kita yang dihitan. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya jal jalali wal ikram radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma bihaqqil fatihah wa siril fatihah bi barakatihil fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man ya'dihi yaghfir wa yarham. Ya bi abalai ya Allah, ya bi abalai Rahman, ya bi abalai Rahim. Bi hurmatil anbiya wa awliya wa suhadai wa salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Azizu ya Ghafaru ya Rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelar sudah acara pengajian kita kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas nama keluarga besar Bapak Saebul Hajat, Bapak Budiono beserta Ibu yang sudah hadir. Terima kasih buat guru kita semua yang sudah hadir, Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, para jamaah, para alim ulama semuanya, ibu-ibu dari Majelis Taklim. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ringan langkahnya datang kemari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pembawa acara Cablak mohon izin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi